M kurang lebih ya. Nah jadi saya sampai tersangka ini saya juga heran. Saya nggak ada di notaris. Akte pendirian saya korban, uang saya belum dibayar, hampir 2 miliar. Diduga gelapkan uang pajak perusahaan CV Karya Timur Perkasa, sebesar 130 juta rupiah. Alizar alias Jinggo bersama Direktur Perusahaan terkait, Sony Febrian Kusuma dan Karlena, jadi tersangka dan ditahan di Lapas Kelas 2B Kota Metro, sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri setempat, terhitung sejak Rabu 11 Januari sampai 30 Januari 2023. Ketiga orang tersebut diserahkan langsung oleh PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Bengkulu dan Lampung didampingi Korwas Polda Lampung, dengan nomor berkas penyerahan barang bukti dan tersangka nomor PR02 KPH 3 Januari 2023. Proses pemeriksaan dilakukan pihak Kejari Kota Metro, yang diketahui limpahan perkara dari Kejati Lampung. Dalam pemeriksaan, penyidik tidak menghadirkan tersangka Karlena, karena masih dalam kondisi sakit, sesuai surat keterangan medis atau dokter. Ketiganya dikenakan pasal 39 ayat 1 huruf C atau huruf I, Yungto pasal 43 ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Belakang ya Pak, belakang Pak. Tersangka Alizar mengaku, dirinya juga korban lantaran tidak pernah menerima pembayaran uang pajak dari pihak CV Yasa. Bahkan, pihak CV Yasa juga belum membayar pembelian batu terhitung sejak Mei sampai Juli 2021 kepada kliennya dengan nilai mencapai 1 miliar lebih. Saya membeli batu, saya sudah membayarnya 65 juta. Ya, saya menjual sama PT Yasa belum bayar ke CP KCP. Nah, saya belum membayar pajak dikarenakan PT Yasa belum membayar yang sebanyak 1,7 M kurang lebih ya. Nah jadi saya sampai tersangka ini saya juga heran. Saya nggak ada di notaris. Akte pendirian saya korban, uang saya belum dibayar, hampir 2 miliar. Saya sudah berbuat untuk negara, sudah membayar pajak PPN 65 juta. Oke, makasih Pak ya. Bang, terima nggak Bang atas penetapan Pak? Penetapan tersangka ini Bang? Tidak terima. Ada akan upaya banding lainnya Bang? Siap itu ya. Melalui kuasa hukum dua tersangka Alizar dan Sony, John L. Situmorang menjelaskan, kliennya Alizar dan Sony Febrian Kusuma adalah korban. Selain pihak CV Yasa belum membayar pelunasan batu, yang kini telah dilaporkan ke Polda Lampung, kliennya juga tidak pernah merasa menerima uang pembayaran pajak dari pihak CV Yasa, yang katanya telah terbayarkan melalui orang lain. Bahwa kami adalah korban. Jadi sebetulnya kami korban, tapi memang pajak melihatnya beda. Karena mereka akan melihat kenapa harus masuk uang ke negara. Di situ Kalau boleh tahu nama perusahaan satunya? Perusahaan itu kan perusahaan kami CP KTP Karya Perkasa. Yang dan penagih yang memberikan itu PT Yasa. PT Yasa. Dengan direktur sih. Direktur saya kurang tahu kalau soal direkturnya, tapi sebelumnya kita sudah melaporkan ke Polda. Baru kemarin kita laporkan ke Polda karena memang klien kami anggap adalah korban. Nah, itu. Artinya mekanismenya kan begini, mestinya perusahaan ini mengirim ke rekening perusahaan klien kami. Namun dia tidak mengirim ke rekening tapi membayar kepada pihak yang lain, dan sudah berdasarkan pihak lain inilah klien kami ditetapkan tersangka. Pasalnya dikenakan apa itu? Pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf I. Dan pasal 43 ayat 1. Gitu. Bang, upaya hukum apa yang akan kita tempuh Bang? Ya pertama kita tadi sudah saya laporkan Polda, yang kedua kita akan mengikuti proses untuk di pengadilan, bahwa kita akan lakukan upaya hukum di pengadilan, membuktikan bahwa memang klien kita tidak bersalah. Di situ, jadi begini tadi saya sampaikan, jadi kita kan ini kan klien kami ini kan penjual, dijuallah barang atau saya sampaikan barang ke PT Yasa tadi. Lalu pembayaran dari sini harusnya dimasukkan pembayaran ini kepada klien kami plus di situ pajak pembelian. Pajak penjualan. Tapi karena ini tidak masuk ke rekening pada klien kami, tapi kepada orang lain, disinilah dianggap pajak bahwa kami menggelapkan pajak. Padahal kan secara tadi disampaikan bahwa
uang itu tidak masuk ke rekening klien kami, tapi kepada pihak yang lain. Pihak yang lainnya itu siapa Bang? Kalau di sini melalui yang disampaikan tadi saya lihat itu yang namanya Ibu Karlena. Karlena itu sebagai pegawai pajak atau gimana Bang? Bukan, jadi saya pun nggak ada kaitan dengan perusahaan klien kami, tidak ada kaitan. Karlena itu siapa? Yang saya dapat informasi dari klien kami ini adalah hanya penghubung antara PT CP KTP dengan PT Yasa. Serahkan ke Kejaksaan Negeri. Mengenai ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro, Virgina Haristaviane didampingi Kasih Intel Debiresta Yuda menjelaskan, perkara ini sebenarnya pelimpahan dari Kejati. Penyidikan yang dilakukan Kejari Kota Metro adalah penyidikan kedua. Artinya, berkas pelimpahan dengan berkas dokumen perkara dan tersangka, sesuai surat penyerahan barang bukti dari PPNS Perpajakan bersama Korwan Polda Lampung. Sama salah satu tersangka bahwa beliau mengelak telah boleh, itu adalah haknya untuk mengelak. Apa kaitannya tiga tersangka ini? Kaitannya ya itu tidak membayar pajak tadi ya. Jadi sudah diupayakan oleh PPNS tentunya, kalau mau membayar ya di sana ya. Jadi bukan di kejaksaan. Nanti pas di persidangan mau membayar atau pada saat kita melakukan persidangan kemudian dia mau membayar, itu akan mengurangi tentunya ancaman hukumannya ya, seperti biasa. Dari Kota Metro, tim reportase Info Cyber melaporkan.